Halo Tribuners, bertemu lagi di Tribunnews On Cam bersama saya Ratu Sejati dan kali ini saya sudah terhubung dengan Dr. Supanji Raharja, spesialis obgyn. Beliau ini adalah seorang dokter spesialis kebidanan dan juga kandungan di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Kita sapa beliau. Selamat siang, dokter. Selamat siang Mbak Ratu, selamat siang semuanya pemirsa tribunnews.com. Iya, betul. On cam. Oke, Tribunnews On silakan. Cam. Baik, Oke. dokter. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik sehat semuanya. Oke. Dokter nih praktek di Dokter Un juga ya. Gimana nih prakteknya, Dok? Selama pandemi apakah ada jadwal penyesuaian atau gimana? Sebetulnya prakteknya seperti biasa karena pada prinsipnya seorang ibu bersalin ataupun melahirkan itu memang nggak bisa kita sesuai prediksi waktunya. Artinya bisa lahir tengah malam, bisa lahir pagi, siang, sore, tidak tergantung pandemi COVID ya. Jadi di stop nggak bisa, tetap orang akan melahirkan gitu ya. Jadi istilahnya proses masih tetap berjalan seperti biasa, cuman ada beberapa prosedur yang berbeda saja di era pandemi COVID ini ya. Baik, sebelum kita ke prosedur melahirkan di masa pandemi nih, Dok, Ratu mau nanya dulu. Jadi ada isu yang beredar di masyarakat nih, Dok, soal ibu hamil itu lebih rentan terjangkit COVID-19. Itu sebenarnya benar nggak sih, Dok? Ya sebetulnya begini, karena ibu hamil itu pada dasarnya seorang ibu hamil dengan kekebalannya yang agak menurun, artinya compromise ya istilah dalam bahasa medis, karena memang banyak sekali hormon-hormon yang menurunkan daya imunitas dari ibu itu sendiri, hormon kehamilan. Nah, jadi lebih rentannya di sini kalau memang ibu hamil ini tidak menjaga kesehatan, gizinya kurang baik ya, itu akan rentan sekali terkena penyakit dan juga berhubungan dengan efek pada janinnya itu sendiri ya. Jadi tergantung situasi kondisi. Memang pada dasarnya daya tahan atau daya tahan tubuh ibu hamil agak menurun pada kehamilan itu ya, karena berbagai faktor kehamilan itu sendiri gitu ya. Intinya di situ. Baik, nah terkait dengan COVID-19 nih, dokter, gimana sih cara menjaga kesehatan ibu dan juga tentunya bayi di dalam kandungan ya, supaya bisa tetap sehat, bisa tetap baik di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, pada intinya seperti slogan yang sudah kita sering dengar ya, bahwa intinya kita harus menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan itu mulai dari kebersihan. Kita terbiasa cuci tangan. Kemudian social distancing memang ya, itu penting dalam kondisi COVID-19 seperti ini. Yang ketiga, daya tahan tubuh itu bisa ditingkatkan dengan konsumsi makanan vitamin yang baik, ya, terutama misalkan vitamin C itu baik untuk daya tahan tubuh, ya, kemudian dan konsumsi vitamin lainnya, juga makanan yang bergizi. Jadi intinya dari tubuh itu harus kuat, mempunyai daya tahan tubuh yang baik dengan konsumsi vitamin, makanan yang bergizi, ya, kemudian menjaga kebersihan. Dan dalam kondisi pandemi seperti ini, sebaiknya memang social distancing. Artinya kalau memang tidak perlu keluar rumah, sebaiknya di rumah saja. Juga dalam hal kontrol kehamilan, sebaiknya dikontrolkan sesuai dengan jadwalnya atau malah dikurangi. Kalau memang tidak perlu, tidak ada keluhan, tidak perlu untuk kontrol ke rumah sakit, gitu ya. Karena itu mengurangkan resiko tertular. Itu. Jadi intinya di situ. 3 faktor. Jaga kesehatan intinya mulai dari jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker, ya, social distancing, daya tahan tubuh yang tinggi, ya, makanan yang bergizi, vitamin, begitu dulu. Minimal itu dikerjakan, disiplin pada perilaku kita, perilaku hidup sehat, ya, itu penting sekali untuk melindungi diri kita dan juga orang lain. Terutama kalau ibu hamil, yang melindungi ibu hamil itu sendiri dan bayinya. Baik. Gitu, ya. Baik, kemudian soal ibu hamil yang menyandang status ODP,
PDP atau bahkan sudah positif terjangkit nih, dokter. Ya. Ada isu lagi nih yang beredar di masyarakat bahwa Ya. ibu yang mengandung status-status tersebut harus melahirkan melalui operasi sesar. Jadi harus banget operasi sesar. Itu sebenarnya benar nggak sih, dok? Sebetulnya tidak, ya, tidak harus seperti itu. Itu melihat situasi kondisinya. Ya, melihat situasi kondisinya. Jadi misalkan ada orang ODP ya, kemudian nanti kita screening apakah memang dia positif apa tidak, ya. Screening. Kalau misalkan ternyata hasil urutan screening itu mulai cek lab darah, kemudian rapid test, swab sampai ronsen torak itu negatif, dimungkinkan untuk lahir normal, ya, nggak ada masalah. Nah, yang memang ada dua indikasi medis secara off-skin memang dia harus sesar, dan yang kedua memang dengan PDP ini, dengan misalkan dia statusnya positif, misalkan ya, dan hamilnya sudah 9 bulan, memang ada himbauan, ya bukan harus, ya, ada himbauan untuk sesar dengan pertimbangan apa? Kalau proses persalinan normal memang lebih lama, ya dibanding dengan sesar gitu. Artinya perjalanan persalinan normal itu 8 sampai 12 jam. Kalau sesar rata-rata mungkin bisa setengah jam atau 1 jam, jadi waktunya lebih pendek, itu meminimalisir kontak ibu itu dengan bayinya supaya segera lahir, kontak ibu itu dengan lingkungan sekitarnya. Kalau proses persalinannya itu terlalu panjang, risiko kontak dengan orang lain akan lebih banyak. Begitu. Walaupun memang ada prosedur-prosedur, misalkan nanti pasiennya sudah pakai masker, kemudian nanti pakai kayak bilik pelindung gitu ya, supaya tidak ada aerosol tertular, begitu sudah. Cuman di sini himbauan itu tergantung situasi kondisinya, tidak harus sesar. Begitu intinya di situ ya. Berarti tetap harus melihat situasi kondisi dari si ibu dan janinnya gitu ya, dok ya. Betul, ya, betul. Selanjutnya nih, kalau soal tempat bersalin nih, dokter, kan kita tahu ya kalau misal kita bersalin di rumah sakit, otomatis kemungkinan untuk tertularnya COVID-19 itu lebih besar. Itu benar nggak sih, dok? Dan ada, kalau dokter sendiri nih menyarankan untuk proses bersalin itu sebaiknya dilakukan di rumah sakit atau di rumah gitu, dok? Sebetulnya kalau intinya bahwa seorang ibu hamil itu seorang yang mempunyai risiko tinggi, ya. Karena kita tidak bisa memprediksi apakah dia bisa lahir normal dalam perjalanan atau ada komplikasi dan lain sebagainya. Tetap untuk safety-nya, walaupun tidak ada COVID pun, ibu hamil disarankan melahirkan di rumah sakit. Itu intinya di situ. Walaupun tanpa COVID ya, karena jika ada komplikasi bisa segera ditangani. Nah, di era pandemi COVID seperti ini, kita sudah memisahkan jalurnya, ya. Jadi nanti sudah ada screening di depan, misalkan ibu dengan COVID yang positif, maka harus di screening kemana dia. Ya, kemudian sedangkan yang tidak, otomatis akan dialurkan ke arah yang berbeda, ruangannya, jalurnya pun berbeda, begitu. Sehingga seminimalisir mungkin itu tidak tertular, karena jalurnya sudah berbeda, sudah memakai alat pelindung diri, ya, dan penanganannya pun akan berbeda antara yang positif dengan yang tidak, begitu intinya di situ ya. Oke, selanjutnya dok, untuk ibu yang sudah dinyatakan positif terjangkit COVID-19 dok, ini apakah akan berpengaruh ke bayinya kelak gitu? Ya, jadi dari beberapa penelitian terbaru, terus terang ini karena memang COVID ini penyakit yang baru ya. Jadi belum banyak sekali penelitian atau jurnal-jurnal yang secara tuntas mengulas masalah ini, tapi beberapa jurnal menyebutkan, walaupun sampelnya mungkin belum begitu banyak, itu belum ada efek dari COVID yang diderita oleh ibunya berdampak pada janinnya. Misalkan janinnya menjadi cacat, begitu ya, atau menjadi meninggal, atau keguguran, dan sebagainya, belum ada bukti sejauh itu, ya. Jadi jika memang ada COVID, ya ibunya tetap diobati sesuai dengan protapnya. Walaupun ada beberapa obat yang mungkin belum lengkap
bukti keamanannya untuk ibu hamil memang ya, karena penyakit ini baru. Ya, jadi obat-obat mungkin berdampak pada janinnya, yang diderita ibunya ke janinnya, baik itu janinnya menjadi cacat ataupun keguguran atau meninggal dalam kandungan, ada bukti. Jadi sejauh ini masih dianggap aman, gitu ya. Oke. Berarti kalau misal ibunya sudah dinyatakan positif terjangkit COVID-19, itu nggak akan, sampai saat ini penelitian belum menemukan ada efek apapun, termasuk efek si janin atau si bayi yang nanti lahir ini terjangkit juga gitu ya, Dok? Ya, belum ada ya. Bagaimana caranya supaya ibu hamil yang menyandang status ODP, PDP, ataupun bahkan sudah positif terjangkit COVID-19 gitu ya, Dok? Karena supaya mereka nih nggak stres, karena setahu saya ibu hamil itu kan emang nggak boleh stres gitu ya, Dok? Ya, betul. Karena dampak stres itu bisa secara psikologis juga berdampak pada ke janinnya ya, gitu ya. Nah, ya memang sebaiknya kalau dulu sebelum ada era COVID ini memang ada yang disebut kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil itu artinya sharing ya, kumpul sesama ibu hamil, nanti diberi penyuluhan dan sebagainya supaya ibunya merasa oh punya banyak teman senasib, nggak stres begitu kan ya. Nah, itu memang dalam era COVID, sebelum COVID ini kelas ibu hamil itu sudah program yang sudah ada seperti, tapi di era seperti ini memang kelas seperti itu ditiadakan karena akan bertemu ya, jadi meningkatkan risiko kalau ada tertular. Nah, bisa diganti ya sebetulnya dengan kelas ibu hamil ya, mungkin bisa ada ide seperti ini, kelas ibu hamil yang pakai Zoom gitu ya. Berapa ibu hamil kita diskusi biasanya, artinya sharing supaya tidak stres. Itu artinya di situ juga meningkatkan daya imunitas itu sendiri ya, di situ. Sharing di antara ibu hamil pakai Zoom kayak ini juga bisa dilakukan gitu ya. Oke. Nah, sekarang terkait dengan prosedur melahirkan di tengah pandemi COVID-19. Ini apa aja sih, Dok, perbedaan antara prosedur melahirkan dalam situasi normal dengan dalam situasi pandemi seperti saat ini? Ya, yang pertama ada screening. Screening di awal untuk semua pasien yang masuk rumah sakit, apakah dia nanti masuk ke dalam ODP, ya, OTG atau PDP. Di screening di awal. Kalau memang ternyata dia tidak positif, ya, artinya bisa melahirkan normal, tetap kita standar memakai APD lengkap ya untuk yang penolong ataupun ibu hamilnya pakai masker ya, tetap seperti itu. Nah, kalau memang ternyata di screening di awal, screeningnya bermacam-macam ya, mulai dari cek lab darah, rapid test, PCR, ronsen torak gitu, sampai CT scan torak pun dikerjakan. Kalau memang itu mengarah ke arah positif gitu ya. Nah, kalau ternyata memang positif, kita lihat situasi kondisinya. Oh, ini memang diusahakan untuk lahir normal atau ini meningkatkan risiko kalau lahir normal, akhirnya lewat operasi sesar, nanti di screening lagi. Setelah lahir, kalau yang positif, memang ada beberapa rekomendasi dari induk organisasi kami bahwa sebaiknya si ibu itu jelas di ruang isolasi dan si bayi itu pun di ruang isolasi tersendiri supaya misalkan bayinya tidak menulari bayi yang lain yang dilahirkan oleh ibu yang tidak positif begitu. Jadi si bayi pun juga diisolasi ya. Jadi dari ibu yang positif loh ya, ibu si bayi pun diisolasi. Nah, bagaimana perawatan selanjutnya, kan ibunya harus menyusui dan lain sebagainya. Memang kalau ibu yang positif dengan menyusui bayinya, dia kan berdekatan tuh, ya enggak, menetes itu meningkatkan risiko, makanya juga belum direkomendasikan untuk menyusui ASI-nya, gitu ya. Nah, caranya misalkan ASI-nya bisa dilakukan pemerasan, tetap diberikan kepada bayinya. Karena memang dari beberapa bukti kepustakaan yang baru beberapa ini yang ada gitu ya, bahwa
belum ada bukti bahwa COVID itu ada mengandung virus itu ada di ASI ibunya, belum ada bukti gitu ya sampai saat ini. Jadi ASINya boleh diberikan kepada bayinya, tetapi cara pemberiannya mungkin berbeda untuk meminimalisir resiko tertular ibunya ke bayi, maka jangan berdekatan gitu loh. Artinya ya ASINya diperas kemudian dikirim kepada bayinya di ruang yang lain. Begitu beberapa rekomendasi yang disarankan dari induk organisasi kami bahwa kalau terjadi penyusui seperti itu, gitu ya. Oke. Kemudian nih dok, ada nggak sih hal-hal yang dilarang saat ibu hamil nih sedang melahirkan gitu? Dilarang maksudnya dalam hal apa ya dilarangnya itu? Dilarang main Dalam Zoom, oh jangan pakai Zoom ya. maksudnya di dalam masa Oke. pandemi gitu loh dok. Jadi Oke. mungkin soal penjenguk gitu. Ya, oke. Jadi memang kalau dalam kondisi seperti ini, kalau misalkan dia ada kontak ya atau dengan resiko dengan apa si Oke, jadi yang dilarang itu adalah misalkan ibu hamil, dia sudah ODP atau sudah PDP, ya. Jalan-jalan ke mall pengen beli belanjaan buat bayinya. Jangan kalau seperti itu. Dia harus tetap isolasi mandiri, itu maksudnya yang dilarang. Kemudian yang kedua, misalkan ibu hamil, suaminya pengen pulang, pengen nungguin anaknya lahiran. Suaminya dari mana dulu? Misalkan suaminya seorang awak kapal, misalkan ya, dari itu ya harus isolasi mandiri dulu, dipastikan bahwa suami memang negatif misalkan ya, apalagi suami-suami yang dari luar kota misalkan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah itu sebenarnya berlaku secara umum. Jadi kalau misalkan ada dia ODP atau misalnya OTG atau dia pun PDP, maka harus isolasi mandiri, jangan ketemu orang dulu. Begitupun juga misalkan suaminya yang tadi dari luar kota, ya jangan dulu gitu ya, akan meningkatkan risiko tertular. Intinya di situ ya. Kalau misalkan dari hal-hal lain, makanan, minum bergizi, oke itu nggak ada masalah sebetulnya ya. Ya. Baik, selanjutnya nih dok, apa aja sih yang perlu dikonsumsi oleh ibu hamil supaya si ibunya dan si bayi yang ada di dalam kandungan itu bisa lebih kuat dan tidak mudah terpapar virus COVID gitu? Ya, jadi secara umum adalah vitamin ibu hamil yang pada umumnya diminum, misalkan ada asam folat, vitamin C, vitamin B, ya, DAH, kalsium. Nah, cuman ada beberapa ya artikel yang tidak menyarankan jika ibunya ternyata positif, ya itu tidak disarankan untuk minum tablet tambah darah karena itu ternyata memperburuk penyakitnya gitu ya. Jadi dari beberapa ada artikel yang menyebutkan seperti itu gitu ya. Jadi tablet kalau ibunya sudah positif, ternyata dihindari untuk meminum tablet tambah darah gitu ya, gitu. Nah, kalau yang lain secara umum misalkan jahe, misalkan ya, jahe itu juga bagus untuk ibu hamil mencegah mual muntah, jadi nggak ada masalah untuk diminum. Susu juga bagus, gitu. Nggak ada masalah ya untuk diminum ya. Jadi hanya warning tertentu aja untuk tablet tambah darah pada pasien yang sudah Positif. positif. Itu ternyata ya betul. Itu mungkin ya. Oke. Kemudian terakhir nih dok, apa sih yang perlu dilakukan oleh Ya. ibu hamil yang positif, yang sudah dinyatakan positif ya, untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi kepada sang bayi dalam kandungan? Seperti mungkin obat-obat apa saja yang perlu dikonsumsi, terus perawatan di rumah itu harus seperti apa gitu. Ya, jadi intinya gini, hampir sama seperti tadi bahwa kalau misalkan ibunya PDP positif, itu meminum obat yang direkomendasikan ya oleh dokter dan itu memang relatif aman ya, relatif, karena memang penelitian
obat COVID sampai saat ini masih belum ada yang valid karena penyakitnya baru. Apalagi obat COVID yang untuk ibu hamil, begitu ya. Nah, meminimalisir tertularnya kepada bayi sama, jadi hindari kontak langsung dengan bayi. Kalau ibunya positif, maka ibunya lebih baik untuk dipisahkan dulu dengan bayi sampai sembuh, begitu ya, sampai sembuh. Artinya mungkin pengobatan selama 14 hari ya ibunya. Jadi dievaluasi, dicek lagi sampai hasilnya memang ternyata sudah negatif, sudah positif. Nah itu baru. Untuk ASI boleh dikirimkan, tapi seminimal mungkin tidak diberikan secara langsung, gitu ya. Menjaga kebersihan, yang misalkan ibunya kalau misalkan sudah positif, kemudian sudah dianggap sembuh, maka tetap sebaiknya tetap pakai masker waktu memandikan bayinya dan lain sebagainya. Tapi itu pun dilakukan setelah ibunya positif, diberi pengobatan, sembuh, baru dia bisa ketemu bayinya. Oke, baik dokter. Terima kasih untuk sama-sama Mbak Ratu, kesempatannya hari ini ngobrolin soal ibu dan bayi ya di masa pandemi supaya tetap sehat begitu. Terima kasih dokter dan juga Tribuners. Kita ketemu lagi di Tribun News On Cam edisi selanjutnya. Dah. Oke. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.